Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT menjadi undang-undang pada hari Senin 21 April 2026. Pengesahan Undang-Undang PPRT ini sekaligus menjadi kado bagi para Kartini di masa modern. Dengan Undang-Undang PPRT ini, para pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak yang masih dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Garis besar poin-poin dalam Undang-Undang PPRT ini diantaranya, PRT harus mendapatkan hak jaminan kesehatan dan juga ketenagakerjaan, atau yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Undang-Undang PPRT ini juga mengatur soal upah di mana perusahaan penempatan PRT tidak boleh memotong upah PRT. Adapun substansi yang mengemuka dalam RUU PPRT yang telah disepakati antara lain: 1. Pengaturan mengenai perlindungan pekerja rumah tangga berasaskan kekeluargaan, perlindungan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Yang kedua, perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Yang ketiga, setiap orang yang membantu pekerjaan pada lingkup pekerjaan kerumah tanggaan yang berdasarkan adat, kekerabatan kekeluargaan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk sebagai PRT, sebagaimana maksud dalam undang-undang ini. Keempat, perekrutan PRT secara tidak langsung yang dilakukan oleh P3RT dapat dilakukan dengan perekrutan secara luring ataupun secara daring. Kelima, salah satu hak PRT yang diatur dalam RUU ini adalah PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS. 6. Calon PRT mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari perusahaan penempatan PRT atau P3RT. 7. Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon PRT termasuk pendidikan tentang norma-norma sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan konteks tempat bekerja sehingga penyelenggaraan PRT dapat menjaga hubungan sosiokultural antara pemberi kerja dengan PRT. 8. Perusahaan penempatan PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan wajib memiliki perizinan. 9. P3RT dilarang memotong upah, memungut biaya dalam bentuk dan dengan alasan apapun dari calon PRT dan PRT. 10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PRT dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberdayakan RT/RW. 11. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, setiap orang berusia di bawah 18 tahun atau sudah menikah yang bekerja atau pernah bekerja sebagai PRT sebelum undang-undang ini berlaku diberikan pengecualian dan tetap diakui haknya sebagai PRT atau pekerja rumah tangga. 12. Peraturan pelaksanaan paling lambat ditetapkan 1 tahun sejak Undang-Undang PPRT berlaku. Momen pengesahan Undang-Undang PPRT diwarnai luapan emosi dari anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. Setelah lebih dari 22 tahun mengawal perjuangan regulasi tersebut, ia mengungkapkan rasa syukur dan haru atas lahirnya payung hukum bagi para pekerja rumah tangga di Indonesia. Rieke menyebut lahirnya Undang-Undang PPRT sebagai bukti nyata bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terima kasih, akhirnya bisa disahkan undang-undang ini. Lebih dari 22 tahun berjuang penuh dengan intimidasi, akhirnya bisa keluar. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah buat membantu saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai PRT di dalam dan juga di luar negeri. Terima kasih Indonesia. Perkenankan kami mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Presiden menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga untuk disahkan menjadi undang-undang. Sekali lagi kepada seluruh anggota, seluruh anggota, undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Indonesia dimanapun berada, besti-besti kesayangan si akunya, terima kasih. Sekali lagi selamat Hari Kartini.
Jangan lupa untuk tidak boleh kehilangan semangat. Hari ini adalah satu pencapaian kita bersama yang luar biasa. Lahirnya 2 undang-undang yang insya Allah menjadi salah satu tonggak cikal bakal perlindungan yang lebih progresif, lebih optimal bagi rakyat Indonesia, yaitu Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Terima kasih sudah menemani perjuangan kami selama ini untuk 2 undang-undang ini. Dan hari ini sekali lagi 21 April 2026 menjadi hari bersejarah, bukan hanya bagi anggota DPR RI, bukan hanya bagi mereka yang mendukung kedua undang-undang ini, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Lahirnya 2 undang-undang ini menjadi bukti bagaimana perlindungan sebagai kewajiban negara akan terus kita perjuangkan, kita kejar, implementasikan undang-undangnya dengan optimal. Jangan berkecil hati, terus berjuang, terus bersuara. Selamat Hari Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sopan Indonesia. Doain aku sehat ya. Nah, doain aku sehat. Doain aku sehat. Iya, Bu. Nah.